Setelah menjadi sorotan, KPU RI akhirnya memutuskan untuk mencabut keputusan KPU RI nomor 731 tahun 2025 yang mengatur tidak dibukanya 16 syarat dokumen pendaftaran Capres dan Cawapres kepada publik tanpa persetujuan dari pemilik. Lantas, mengapa dinamika aturan berganti seiring polemik yang terjadi? No viral, no action? Benarkah terjadi? Kita akan membahasnya bersama dengan pakar hukum Tata Negara Universitas Andalas, Ferry Amsari. Halo, selamat sore Mas Ferry. Apa kabar Mas Ferry? Kabar baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Kita akan membahas terkait yang terbaru Mas Ferry, KPU cabut aturan setelah ramai. Dari sudut pandang Anda, kenapa aturan ini dicabut sih Mas? Apakah aturan dibuat hanya sebatas tes ombak saja dari sudut pandang Anda? Ya, menurut saya itu pula konsekuensi buat peraturan tanpa mempertimbangkan aspirasi publik. Di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011, berbagai perubahannya tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebelum membuat sebuah peraturan, mestinya dilakukan sosialisasi, ya, memastikan partisipasi publik yang bermakna bisa dipenuhi, yaitu didengarkan dulu publik, diterima saran dan masukan publik, dan segala macamnya. Tapi semua kita tahu bahwa peraturan yang dibuat KPU itu tidak dilandasi keinginan sosialisasi peraturan dengan baik, sehingga ketika publik merasa peraturan itu tidak adil dan memiliki motif politik di baliknya, maka publik kemudian mengkritik dan seperti kita ketahui ini menjadi sangat viral karena isinya sangat berkaitan dengan kasus yang sedang besar akhir-akhir ini, di mana peradilan sedang memperkarakan syarat calon seseorang yang tentu saja punya konsekuensi dokumennya harus dibawa kepada pengadilan. Ketika dokumen itu bermasalah, tentu saja akan ada kemungkinan banyak hal yang akan terbongkar. Baik. Itu sebabnya korelasi yang dilihat publik inilah yang kemudian terlihat dalam pembentukan peraturan. Sulit bagi KPU menghindar dugaan itu, apalagi tiba-tiba peraturan ini muncul ya belakangan, yang bagi publik jangan-jangan ini motifnya hanya untuk melindungi seseorang. Nah, itu dia. Walaupun KPU berkilah ya ketika mencabut bahwa ini tidak untuk seseorang, tapi kita semua tahu ini motifnya punya kaitan yang sangat erat. Kalau kemudian dokumen terbongkar, terlihat oleh pengadilan, jangan-jangan ya KPU patut diduga terlibat, sehingga bukan tidak mungkin akan dimintai keterangan oleh pengadilan. Oke, ya kita masih menggali kira-kira akan seperti apa, apakah ada udang di balik bakwan atau bagaimana. Tapi sebenarnya kalau kita mengkaji terkait keputusan-keputusan yang ditelurkan oleh KPU, sebenarnya kebanyakan keputusannya itu bersifat kontroversial. Kenapa sering membuat keputusan seperti ini? Memang tadi sempat mengungkapkan Mas Ferry adalah tanpa aspirasi dari publik. Aspirasi publik ini sebenarnya dicangkupnya oleh pihak KPU itu sejauh mana sih dari sudut pandang Anda? Ya, karena kan begini Mas, sifat peraturan itu kan erga omnes dalam istilah hukum, artinya berlaku untuk setiap orang yang berkaitan dengan apa yang diatur. Sehingga publik kan perlu tahu. Di dalam ketentuan undang-undang itu, ya ketentuan pasal 96 tentang partisipasi publik, ya mekanismenya banyak, ya, bisa mendengarkan aspirasi pihak-pihak tertentu, atau KPU jemput bola ya, melakukan pendekatan kepada ahli masyarakat dalam urusan kepemiluan. Nah ini ujuk-ujuk ya tiba-tiba muncul saja dibuat peraturan, dan nada-nadanya jelas sekali ini berkaitan dengan kasus-kasus yang ada belakangan ini. Jadi bagi saya memang ada motif tersendiri KPU mengabaikan peran partisipasi publik, dan harusnya akan sangat terbuka. Jadi peraturan seperti ini ya seringkali terjadi kalau penyelenggaranya tidak independen. Oke, Anda mengungkapkan ada indikasi terkait mengabaikan aspirasi dari publik. Lantas dengan langkah-langkah yang diterapkan oleh KPU saat ini, keputusan yang sudah ditelurkan setelah itu dicabut kembali, apakah ini juga bisa menjadi acuan dari pihak DKPP untuk bertindak, Mas Ferry?
Ya, kalau ternyata diduga ada motif ya yang menjauhkan sifat kemandirian penyelenggara pemilu, ada dugaan bahwa kenapa buat tiba-tiba cabut, tentu kan ini bisa diduga ada motif yang luar biasa. Sebagaimana kita ketahui, publik itu sedang kesal-kesalnya Ya. terhadap penyelenggara negara yang punya motif tertentu yang merugikan publik. Mhm. Nah, di mana-mana terjadi, tidak hanya di Indonesia ya, tentu kemarahan publik itu bisa dipicu oleh berbagai hal, termasuk dengan pembuatan peraturan-peraturan yang berpihak dan tidak sehat. Kalau ternyata DKPP punya apa ya namanya kepentingan yang melindungi kepentingan publik, ya tentu DKPP bisa menerima ini ada nuansa pelanggaran ya Mhm. etika yang perlu dicermati. Bayangkan buat undang-undang dalam hitungan hari tiba-tiba dicabut, itu artinya peraturan perundang-undangan itu tidak ditimbang secara massal Mhm. sehingga keluar lalu kemudian dicabut. Ya, ada nuansa etisnya di sana yang perlu ditelaah oleh DKPP dan dilihat ya apakah memang penyelenggara patut diduga telah melakukan pelanggaran etik ya. Mhm. Misalnya di dalam prinsip penyelenggaraan itu ada prinsip profesionalisme. Ya. Nah, profesionalisme seperti apa orang baru buat berapa hari langsung dicabut peraturannya. Artinya ada nuansa yang bermasalah yang perlu ditelaah lebih jauh oleh DKPP. Oke, ada inkonsisten, ibaratnya tidak profesional, tidak sesuai dengan ketentuan ataupun keputusan yang ditetapkan sebelumnya. Lantas, Mas Ferry, kalau kita berandai-andai, seandainya nih aturan atau keputusan KPU 731 tahun 2025 ini diterapkan, akan seperti apa sebenarnya nantinya? Apakah ada Ya, gejolak-gejolak dari sudut pandang Anda? ya, saya menduga ya ketika sidang soal kasus syarat seseorang di pengadilan negeri sedang digugat perbuatan melawan hukum, Mhm. lalu pengadilan memanggil pihak-pihak termasuk penyelenggara pemilu akan menggunakan dalil bahwa peraturan ini melarang kami untuk menyerahkan bukti-bukti Oke. yang berkaitan dengan pokok persoalan di pengadilan. Tentu itu akan menimbulkan kehebohan baru, Mhm. sehingga peraturan ini sudah bisa dikaitkan bertendensius kepada perkara itu. Mmm. Tapi sejak hari ini dicabut, mau Mhm. tidak mau kalau pengadilan kemudian memanggil, mereka harus mendatangkan alat bukti dan memastikan alat bukti itu sudah dilakukan cross check ketika pemilu berlangsung. Apakah bukti itu betul-betul alat bukti yang mengesahkan seseorang menjadi penyelenggara pemilu dengan taat azas atau tidak taat azas, itu yang akan dibuatkan di pengadilan. Mhm. Jadi sejak KPU mencabut, ya ini akan bisa dibuktikan. Tapi kalau seandainya, tadi kan berandai-andai ya, tiba-tiba Mhm. berlaku peraturan ini, maka mau tidak mau KPU akan menggunakan peraturan ini untuk melindungi dirinya Mhm. dari tanggung jawabnya menyelenggarakan pemilu dengan baik dengan menghindar dari menyerahkan bukti-bukti yang ada. Iya, tentunya kita masih nantikan kira-kira ini kan kembali lagi ya Mas Ferry ya, aturannya balik lagi ke aturan sebelumnya. Lantas, kita juga mengetahui terkait isu dugaan ijazah palsu yang sempat beredar. Lantas verifikasinya ini nanti apakah berkonsep sama dengan, tahun-tahun sebelumnya, pemilu-pemilu tahun sebelumnya? Akankah ada potensi-potensi isu dugaan ijazah palsu ini bergulir kembali dari pandangan Ya Anda? tentu kan ini gugatan perdata ya. Mhm. Dalam gugatan perdata itu alat bukti tertulis adalah kunci. Masing-masing pihak harus memberikan alat bukti tertulisnya, baik penyelenggara, orang yang dituduhkan maupun orang yang menuduhkan. Mhm. Penggugat juga harus membuktikan kira-kira dalilnya akan seperti apa. Dan bagi saya yang menarik tentu semua akan beradu alat bukti, mana yang akan berbohong, Oke. tidak berbohong, punya alat bukti akan terlihat di dalam persidangan. Kan KPU diwajibkan nanti oleh para pihak kalau memang objek persengketaannya adalah ijazah, maka dia harus menghadirkan alat bukti kenapa dia mengesahkan seseorang. Yang Mhm. menarik kan begini, Iya. ijazah yang dimaksud itu adalah ijazah paket C. Mhm. Karena seseorang pernah ikut kursus di luar negeri. Iya. Apakah penyamaan ijazah kursus berbahasa Inggris
bahasa Inggris itu menjadi paket C adalah sesuatu Setara. yang lumrah dan diperkenankan, itu juga harus dibuktikan. Kan KPU harus cross check mestinya ya. Ya. Apakah bisa tuh saya kursus bahasa Inggris di luar disetarakan dengan sekolah menengah atas paket C gitu ya. Nah, kalau itu sesuai atau diperkenankan, itu juga akan menarik ya. Kenapa kok sesuatu yang tidak boleh menjadi boleh? Iya. Ya, itu perlu dipertanggungjawabkan lagi, verifikasinya juga harus diperjelas lagi ke depannya. Dan yang paling penting adalah transparansi agar publik ini juga bisa menilai kapasitas ataupun juga kemampuan dari calon presiden ataupun juga calon wakil presiden sesuai dengan kapasitasnya dan juga dokumen-dokumen yang disesuaikan dengan keputusan ataupun juga peraturan perundang-undangan. Baik, terima kasih Mas Ferry Amsari atas waktu Anda. Tentunya ini bisa menjadi gambaran kepada masyarakat terkait keputusan terbaru dari pihak KPU yang akhirnya membatalkan, dan semoga kedepannya demokrasi kita semakin lebih baik lagi. Terima kasih Mas Ferry Amsari, pakar hukum tata negara Universitas Andalas. Selamat kembali beraktivitas, salam sehat untuk Anda.